Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, di situ saya suka Alkitab. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, suatu kali saya dipanggil Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Waktu itu ditanya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Ada. Kalau ada, tunjukkan di depan saya. Wah, kalau kita ngomong sama kopral itu paling mudah. Tapi kalau udah ngomong jenderal pasukan elit, itu pusing. Betul? Betul? Karena harus dibuktikan di depannya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kali ini tolong saya. Tiba-tiba ada cahaya terang, cepat sekali. Saya doa, dalam nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah menjadi paku. Berhenti gini. Langsung saya dalam nama Yesus, segala setan, jin, rojat keluar. Darah Yesus hancurkan jimat. Dek. Paku itu terbang, dek, langsung di udara gini, di dahinya jenderal ini san jatuh. Langsung dia kaget. Apa ini Pak Daud? Ini santet. Ajudan, Ubay, sini, ambil paku ini, ambil. Saya mau tanya, siapa yang ngirim? Izin jenderal yang ngirim ini, alamat ini, jalan ini. Sekarang posisi di mana? Posisi di sini. Tepat. Memang kamu tukang santet asli. Izin jenderal, saya udah bertobat. Dia ngirim, ya udah. Lokasi di sini. Sekarang keberadaan dia di sini. Oke. Itu saya dites waktu itu, saya masih ingat. Jadi harus tepat titik lokasi. Nah, waktu itu langsung ngomong, Pak Daud, Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia untuk keamanan nasional. Jadi Anda harus betul-betul diseleksi apakah pantas. Karena yang untuk menjaga Presiden haruslah yang terbaik dan harus betul-betul terbaik. Nah, saya diminta untuk menjaga Presiden itu tidak lama, saudara. Saya diminta menjaga Presiden SBY tidak lama. Itu dari 2004 sampai 2014. Berapa tahun, saudara? Nah, saya 10 tahun menjaga Presiden SBY untuk bagian penangkal ilmu hitam. Dan di situ saya bersama di bawah komando, waktu itu di bawah komando Jenderal Pramono Edi Wibowo, Elang 55 adalah. Nah, situ langsung di bawah Kasat saya waktu itu. Jadi saya ditugaskan. Jadi saya sama beliau itu dari kolonel sampai bintang 4 untuk diperintahkan menjaga SBY. Dan 2013 saya berkata sama Jenderal Kasat, izin Jenderal, karena jadi saya ini saudara ya, 2004 saya menikah, baru seminggu langsung tugas. Jadi saya itu jarang ketemu keluarga, karena kan menjaga Presiden. Waktu itu 24 jam harus ada di posisi. Nah itu 10 tahun. Makanya saya tidak ke Tegal itu hampir 15 tahun lebih. Hampir 20-an tahun. Betul? Betul? Karena waktu itu posisi saya masih bertugas, jaga khusus, tidak boleh ini. Dan saya satu-satunya sipil, bukan militer,
Saya sipil, bukan militer, dan saya satu-satunya orang Kristen. Nah, 2013 saya menghadap Kasat, izin Jenderal, saya sudah tugas hampir 10 tahun. Siapapun presidennya, 2014 saya tidak jaga lagi. Saya mau kembali ke keluarga dan kembali ke gereja. Udah kamu pikiran itu? Tapi ingat, sewaktu-waktu negara memerlukan kamu dipanggil lagi untuk diaktifkan kembali. Izin Jenderal, saya mau kembali ke keluarga dan kembali ke gereja. Kapan mau berhenti? 2014. Siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Langsung di ACC, langsung 2014 saya berhenti. Jadi sebelum SBY turun, jadi saya selesaikan tugas saya dengan baik sampai selesai 10 tahun. Dan saya ke gereja, kembali ke Pak Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert tidak lama, sejak tahun 93 saya bertobat sampai sekarang dan tidak pindah-pindah gereja. Dan saya tetap pelayanan. Tapi kalau di Solo, saya selalu gereja terdekat aja. Nah, dan semua itu anugerah. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.